orang tua siswa yang menikmati hasil belajar siswa. Karakteristik media juga ada berbeda-beda, Bapak Ibu. Ada yang karakteristiknya dikelompokkan dengan jenis yang sama dalam penggunaan proses belajar. Jadi tergantung media itu, apakah itu media visual atau media audio atau media multimedia. Nah, kriteria pemilihan media pembelajaran, Bapak Ibu. Dalam menggunakan media pembelajaran, guru harus memastikan bahwa media yang dipilih sesuai dengan kebutuhan tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu ingat, kita lihat dari KD-nya. KD itu yang diminta pada KD itu materinya fokus di mana. Lalu kita buat tujuan pembelajaran dari KD itu. Nah, kita memilih media sesuai dengan tujuannya, tujuan pembelajaran yang mau dicapai. Ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media, yaitu tujuan pemilihan media, karakteristik media, alternatif media pembelajaran yang dipilih. Contoh media pembelajaran, nah, itu ada banyak itu Bapak Ibu sudah pakai dalam pembelajaran. Sekarang tinggal bagaimana operasi media itu sesuai dengan situasi dan kondisi yang dimiliki oleh sekolah Bapak Ibu. Alat mana yang bisa dipakai, aplikasi mana yang bisa dipakai. Demikian Bapak Ibu materi penguatan tentang media, pemahaman Bapak Ibu tentang media pembelajaran saat ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih Ibu Selan. Halo Mas Selan. Makasih banyak. Sekarang terima kasih Mama. Kita bagaimana kita melanjutkan kegiatan kita dengan mengajar penggunaan media. Apa itu media, apa fungsinya, apa manfaatnya, kita sudah dengar bersama-sama. Diharapkan Bapak Ibu bisa memilih media sesuai dengan kondisi kelas masing-masing, sesuai dengan kondisi orang tua dan siswa, sesuai dengan kondisi sekolah. Jadi kita jangan salah memilih media dalam pelaksanaan BDR ini, belajar dari rumah, karena kita tidak tahu sampai kapan kita akan berakhir dengan belajar dari rumah. Kota Kupang selalu bertambah orang-orang yang terkena virus itu. Mari kita semua berdoa agar kita terhindar dari virus itu, karena virus itu tidak kita lihat dengan mata. Sekian dan terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Salam. Salam, terima kasih. Ya. Halo, Mungkin sesudah tadi sudah aktif. Kita foto bersama dulu Mam dalam sesi ini. Oke. Foto bersama dalam screenshotnya Mam. Iya. Silakan. Ya, baik teman-teman yang siap foto, semua mungkin yang kameranya belum dihidupkan, tolong dihidupkan. Baik Mama, sudah terima kasih banyak Mama. Ya, sama-sama. Terima kasih Mama. Selamat melanjutkan tugasnya. Ya, makasih juga. Selamat. Sampai jumpa Mama. Ya. Sampai jumpa. Baik Bapak Ibu teman-teman, kita telah mendengarkan penguatan pembelajaran dari Ibu Pengawas Ibu Soliditas. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan materi berikut oleh Bapak Widi Rahman berkaitan dengan pengenalan kurikulum dan juga
sampai pada praktek pembuatan media pembelajaran. Kepada Bapak Wendy, silakan. Ini anak dong. Bapak Wendy, kami persilakan Bapak. Sebelum ke Bapak Wahyu, Ya, ini pengawas mungkin bisa di stop dulu screen sharingnya, lalu kembalikan hostnya ke Pak Devter atau kembalikan ke saya. Oke. Mungkin sambil menunggu, suara saya jelas, teman-teman Bapak Ibu guru semuanya. Jelas Bapak. Baik. Nah, ini hostnya ke Karina Bantaika, Ibu Karina Bantaika. Bapak bersama sedikit, Bapak masih dipersiapkan. Ya, baik-baik. Ya, bagaimana Pak? Ya, bagaimana Pak? ini Ibu Karina tadi yang jadi host itu sebenarnya pakai handphone, terus bagaimana cara untuk Ini jelasnya. Ini harus kembali ke laptop dulu ya? ya, bisa dari handphone itu diklik tahan, terus nanti ada pilihannya. Klik kanan? Klik tahan, disentuh tahan. Oh, klik tahan. Oh ya. Di saya punya gambar atau di apa? Oh, iya. Kalau Terus? pilih make host, ada pilihan make hostnya. Tidak bisa ya? Atau Ibu Karina keluar dulu saja. Oh, Ibu Karina keluar. Keluar saya nanti otomatis iya. ke salah satu orang yang lain. Terus? Nanti hostnya otomatis berpindah. Yang penting keluar dari ini. Itu belum. Sudah keluar. Sekarang ke Ibu Marcelina Seran itu yang host. Oh, Ibu Marcelina Seran. Oh ya. Ya. Saya kembalikan ke Bapak. Ya.
bagaimana tadi Pak? Klik. Klik kanan di video saya. Sudah ya Pak? Iya, oke. Ya, Baik, terima kasih Pak Dever. Sebelum kita mulai, sebelum saya mulai memberikan materi, suara saya terdengar jelas atau tidak? Mungkin salah satu bisa menjawab. Terdengar jelas, Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya seperti biasanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve. Saya hari ini dipercayakan oleh Kepala Sekolah SDI Labat melalui Bapak Dever untuk membawakan materi tentang pembelajaran menggunakan PowerPoint atau pengenalan PowerPoint. Jadi di sini terima kasih untuk waktunya dan juga kepercayaannya kepada saya. Saya akan mencoba memberikan beberapa hal mengenai PowerPoint, Microsoft PowerPoint. Baik, perkenalan dulu. Nama saya Wahyudi Rahmat, gelar saya ST. Jadi saya ini dulunya di Universitas Nusa Cendana Kupang, jurusan Teknologi Informasi. Sekarang saya mengajar di SMK Negeri 3 Kupang. Materi akan saya bagikan di grup supaya bisa sama-sama kita, kalau yang mungkin jaringannya agak bermasalah mungkin bisa melihat di grup. Ya. Baik, dan di sini juga saya akan share screen materinya. Oke, sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya. Baik. Di sini saya akan membawakan materi mengenai pengenalan Microsoft PowerPoint. Ya, ini saya sudah bagikan di grup, jadi bisa sama-sama kita lihat. Jadi pokok bahasan yang akan saya bawakan kali ini itu ada 7. Ya, jadi mulai dari pengertiannya, dari Microsoft PowerPoint, sejarah, terus sejarah dan perkembangan Microsoft PowerPoint. Yang ketiga, menjalankan aplikasi PowerPoint, cara-caranya. Yang keempat, pengenalan fungsi atau fitur yang ada di dalam PowerPoint. Yang kelima, penyimpanan file presentasi PowerPoint, jadi bagaimana cara menyimpan file. Terus yang keenam, jenis atau tipe file dalam Microsoft PowerPoint. Jadi di dalam PowerPoint itu ada beberapa jenis tipe filenya. Lalu yang ketujuh, bagaimana kita menutup aplikasinya. Ya, baik, saya mulai. Nah, sekarang yang pertama, pengertian PowerPoint. Mungkin di sini ada yang sudah tahu dan ada juga mungkin yang baru pertama kali misalnya. Tapi saya rasa yang namanya PowerPoint ini kita semua sudah sering menggunakan dan juga sering juga diberikan filenya dari orang lain. Karena kita yang di dunia pendidikan ini udah dari lama ya diminta untuk menggunakan software atau aplikasi ini.
Oke, jadi yang poin pertama di sini apa sih Microsoft PowerPoint itu? Microsoft PowerPoint itu adalah aplikasi buatan dari Microsoft yang disebut dengan PowerPoint. Jadi Microsoft PowerPoint artinya aplikasi yang dibuat oleh Microsoft yang nama aplikasinya itu PowerPoint. Kegunaannya apa? Kegunaannya itu untuk membuat presentasi. Jadi kita menggunakan PowerPoint ini untuk memberikan presentasi ke orang lain agar orang lain dapat mengerti atau memahami apa yang akan kita presentasikan. Jadi ini mempermudah. Manfaatnya, apa manfaatnya? Apa manfaatnya seperti tadi saya bilang itu mempermudah kita untuk menyampaikan materi atau maksud yang ingin kita sampaikan. Nah, ini mungkin sedikit ya sejarah dari Microsoft PowerPoint. Itu PowerPoint itu dikembangkan oleh Microsoft. Jadi ada perusahaan namanya itu Microsoft. Jadi kalau yang kita tahu ada Microsoft Word, ada Microsoft Excel. Nah, ini juga ada Microsoft PowerPoint. Nah, di sini pun yang saya gunakan untuk sampaikan ke Bapak Ibu guru itu adalah Microsoft PowerPoint. Oke, jadi Microsoft PowerPoint ini awalnya dikembangkan oleh Bob Gaskins dan Dennis Austin. Jadi perusahaannya itu namanya Fortaf PNC. Itu di tahun 1987. Itu PowerPoint versi yang pertama itu dirilis. Nah, komputer yang didukung oleh PowerPoint itu hanya pertama adalah Macintosh, Apple. Apple ini seperti yang mungkin Bapak Ibu guru ketahui, Apple itu yang biasa kita iPhone itu. Nah, itu dibuat oleh Apple juga. Nah, tanggal 31 Juli 1987, Microsoft mengakuisisi perusahaan Fortaf NC ini. Jadi mulai dari saat itu, maka PowerPoint berubah nama menjadi Microsoft PowerPoint. Nah, di sini ada sejarahnya. Sebenarnya ini mau ditampilkan dalam animasi, tapi karena kita menggunakan Zoom, animasi itu nanti akan mengganggu kita punya tampilan layar, jadi saya tidak aktifkan. Nah, oke, lanjut. Bagaimana kita membuka PowerPoint? Jadi PowerPoint itu kalau misalnya kita menggunakan Microsoft Windows, itu kita bisa klik Start, nanti kita cari folder namanya Microsoft Office. Nah, di situ ada PowerPoint-nya. Atau bisa menggunakan ikon yang ada di bawah layar kita, itu namanya taskbar. Sebentar, screen-nya saya ganti. Nah, ini yang lebih full ya. Jadi kalau kita menggunakan Windows, di bawah itu ada namanya ini taskbar. Jadi taskbar ini adalah kumpulan dari ikon-ikon aplikasi yang kita punya. Nah, dari sini juga bisa kita gunakan untuk membuka Microsoft PowerPoint. Atau dengan menggunakan tombol Start R. Jadi tekan tombol Start di keyboard, lalu tekan R, lalu kita ketik Power PNT. Nah, gambar ikonnya PowerPoint itu seperti ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini fitur dan fungsi dari PowerPoint. Jadi setelah terbuka, itu akan ada tampilan. Ini juga bisa Bapak Ibu sekalian lihat. Nah, itu tampilan-tampilannya penjelasannya seperti ini. Jadi di sini ada akses tombol cepatnya. Kalau punya saya di atas. Nah, lalu ini namanya slide. Kalau di PowerPoint disebut dengan slide. Ini grup menu. Dan ini adalah tab-tab menu. Di atas ini adalah judul dokumennya. Di sini saya sudah berikan nama, judul dokumennya pengenalan PowerPoint di IHT SDI Labar. Nah, di sini ini adalah yang lembar kerja kita. Jadi di sini tempat kita memasukkan semua materi-materi presentasi kita. Oke, nah ini saya jelaskan sedikit. Ini untuk klik akses button itu fungsinya untuk menyimpan, terus
memperlihatkan tampilan slideshow dan ngeprint dan lain-lain. Lalu ada tab button file. File ini tampilannya kalau diklik akan seperti ini. Jadi ada menu lagi yang muncul, itu ada new, open, save, dan sebagainya. Kalau untuk menu home, nah dia akan memunculkan tombol-tombol menu, clipboard, slides, font, paragraf, seperti yang bisa dilihat ya. Nah, lalu menu insert. Menu insert ini digunakan untuk menambahkan objek, misalnya slide baru, tabel, gambar, chart, save, aplikasi, link, komentar, teks, dan lain-lain. Ini kalau saya klik di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita lihat mungkin nanti akan ada sedikit perbedaan, karena kalau di sini saya gunakan aplikasi Microsoft PowerPoint 2019. Bapak Ibu guru sekalian, saya harap bisa menggunakan aplikasi yang versi minimal 2010 atau 2007, tapi mungkin 2007 juga agak kelihatan berbeda ya. Jadi saya sarankan minimal 2010 atau yang lebih baru lebih baik 2013, 2016 atau yang paling baru 2019. Nah, saya lanjut. Selanjutnya di menu desain. Nah, menu desain ini digunakan untuk mengkustomisasi tema slide dan halaman belakang dari background. Jadi background itu bisa kita ganti-ganti di tab menu desain ini. Lalu transition. Transition ini digunakan untuk memberikan gaya pada transisi. Jadi pada slide presentasi itu kita mau pakai gaya perpindahan antar slide, itu kita gunakan menu transition ini. Selanjutnya menu animation. Animation ini untuk memberikan efek animasi pada objek, tulisan atau gambar yang ada dalam slide. Jadi misalnya kita punya slide itu ada efek keluar. Nah, itu kita bisa gunakan tab menu animation ini. Selanjutnya menu slideshow. Nah, kalau menu slideshow ini untuk menampilkan semua yang sudah kita setting tadi. Jadi kita setting untuk transitionnya, animationnya, itu nanti akan bisa kita lihat modelnya pada menu slideshow ini pada saat kita klik from beginning ini. Oke, lalu ada menu review. Kalau menu review ini digunakan untuk meninjau kembali. Jadi untuk mereview pada presentasi yang sudah dibuat, misalnya bahasa, ejaan. Jadi kalau misalnya kita gunakan spelling bahasa Indonesia, nanti dia akan bisa memberitahukan kalau ini ada bahasa-bahasa yang salah. Ya, oke. Terus lanjut ke tab view. Menu tab view itu digunakan untuk mengatur cara melihat file presentasi yang sudah dibuat. Jadi misalnya memperbesarkan tampilan, model baca, dan sebagainya. Nanti kita akan coba satu persatu. Dan ini sebenarnya mau saya tampilkan itu nanti terganggu zoom-nya ya. Jadi nanti Bapak Ibu guru kan ini sudah saya bagikan. Silahkan nanti dicoba-coba di laptop masing-masing. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, nanti di akhir penyampaian materi saya ini, itu kita bisa buka sesi tanya jawab aja, mungkin dimoderasi oleh Pak Dever. Jadi nanti apa pertanyaan dari Bapak Ibu guru sekalian saya coba untuk jawab. Ya, lanjut lagi. Nah, di sini adalah menu status bar. Pada menu ini terdapat quick menu juga untuk memudahkan pengguna, misalnya zoom, slideshow atau slide sorter. Jadi ini ada di bawah sini ya. Oke, lalu menyimpan file. Nah, menyimpan file ini itu kita bisa lakukan dengan beberapa cara. Pertama dengan quick bar ini. Jadi ada tombol disket ini. Bisa kita klik. Nah, nanti akan muncul menu untuk menyimpan file. Nah, atau bisa juga kita klik menu file. Lalu kita pilih save. Jadi atau save as. Kalau save as ini kita bisa arahkan kemana file itu mau kita simpan. Oke, lalu
Kalau menutup aplikasi tentu kita semua sudah pada tahu ya, tinggal klik saja tombol silang di sebelah atas ini. Oke, saya rasa itu aja kalau saya punya materi ya. Nanti kan kebanyakan kita coba diskusi. Misalnya apa yang ingin Bapak Ibu guru sekalian tahu dari Microsoft PowerPoint ini, misalnya ingin menambahkan gambar, bagaimana caranya, itu nanti saya coba tampilkan sini. Oke, di akhirnya ini biasanya kalau namanya PowerPoint itu ada sedikit pengakhiran ya. Jadi istilahnya ada kata-kata bijak yang disampaikan lalu ucapan terima kasih. Nah, di sini saya tampilkan adalah kata-kata bijak dari Mas Menteri kita, Menteri Nadiem Makarim. Jadi teknologi itu adalah tools, hanya suatu alat, bukan segalanya. Kualitas pembelajaran dalam kelas, interaksi antar guru dan murid itu esensial. Jadi kita boleh memanfaatkan teknologi, tapi kualitas pembelajaran dalam kelas, interaksi itu lebih penting. Baik, mungkin segitu saja dari saya. Bisa kita lanjutkan ke sesi diskusi. Silahkan, mungkin Pak Dektor bisa memoderasi. Terima kasih. Baik Bapak, kita buka sesi tanya jawab Bapak. Iya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung mengaktifkan mic-nya. Terkait materi pertama tentang pengenalan PowerPoint. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut Bapak Wahyudi, kita lanjut dalam materi berikut tentang praktek pembuatan media pembelajaran. Praktek. Oh, bagaimana, maksudnya praktek bagaimana itu ya? Mana? Membuat presentasi atau Bisa. itu kan juga presentasi bahasa. Iya. Jadi maksudnya saya memberikan praktiknya ya. Jadi gimana cara membuat PowerPoint? Iya Bapak. Oke, jadi Bapak Ibu guru sekalian, di sini mungkin saya akan tampilkan bagaimana cara membuat PowerPoint ini supaya tidak mengganggu Zoom-nya. Saya langsung praktekkan di sini saja. Jadi ini kan saya sudah buat juga, kebetulan saya juga lagi buka PowerPoint. Nah, contoh untuk oh ya, sebelumnya mungkin saya boleh bicara dengan Pak Dekar. Iya Pak, halo. Oke, baik Pak Dekar. Ini mau mulai dari awal membuka filenya, atau kalau guru-guru ini memang sama sekali belum pernah menggunakan PowerPoint atau hanya perlu pendalaman materi? Sudah ada. Iya, secara keseluruhan memang ada yang bisa, tapi ada yang belum pernah belajar ini tentang PowerPoint ini. Oh ya, baik Pak. Jadi ini karena keterbatasan ya, karena di kita daring ini kan tidak bisa langsung praktek. Nanti kadang-kadang akan mengganggu kualitas streamingnya. Nah, jadi kalau untuk yang awal sekali, misalnya cara membuka, terus cara menutup filenya, itu mungkin bisa belajar sama teman-teman Pak ya.
Mungkin saya berikan tambahan Oh ya, nanti triknya. tips trik. Jadi misalnya seperti ini Pak ya, bagaimana cara menambahkan gambar seperti itu mungkin, lalu bagaimana cara menambahkan video. Kalau ada listrik dong, ada Atau bagaimana? bagaimana nanti saya bantu membuka dan mereka. Mungkin Bapak bisa langsung mengajarkan pada bagian menambahkan gambar atau animasi seperti itu. Wah ya baik. Jadi gini ya Bapak Ibu Guru, karena memang keterbatasan kita ya, karena kalau saya juga kalau mau menunjukkan di Zoom ini, seringnya nanti ada masalah di streamingnya, jadi ada terputus atau layarnya berganti, apalagi kita ini ada yang pakai HP, sebagian pakai laptop. Nah di laptop itu mungkin tampilannya jelas, tapi kalau di HP kan kecil. Nah jadi ini juga kebetulan saya record di YouTube, jadi Bapak Ibu Guru sekalian bisa lihat nanti di YouTube. Terus dan juga bisa lihat nanti kan ini saya lihat lagi di record nih. Tapi saya kurang tahu tadi recordnya di akunnya siapa. Jadi yang pertama kali mengklik record itu nanti file recordnya akan tersimpan di komputer yang mengklik record tadi. Ya, dari saya yang record lewat Ibu Christine. Oh ya, berarti nanti file recordnya itu ada di laptopnya Ibu Christine. Iya. Begini Pak, mungkin supaya tidak mengganggu Pak ya, nanti saya buatkan saja videonya, bagaimana cara mengklik-klik, terus ini tambah gambar, tambah animasi, lalu saya share di grup WA. Karena kalau secara live streaming begini nanti bermasalah Pak, soalnya. Pada saat saya buka file, pada saat saya tambahkan file, ada masalah kita masuk kembali untuk diskusi. Sepakat kita diskusi. Ya, bagaimana kalau gitu aja nanti saya kirimkan video tutorialnya di grup. Sambil Bapak Ibu Guru mungkin mau istirahat, break makan siang, atau praktek mandiri. Nah, nanti kita bisa konsultasi lagi di grup. Di Zoom ini mungkin bisa lanjutkan kegiatan selanjutnya saja. Jadi prakteknya itu bisa kita lakukan melalui interaksi di WhatsApp. Oh baik. Oke, seperti itu aja Pak ya. Jadi kita mulai dari sekarang. Ya, kita mulai dari sekarang. Mulai prakteknya sekarang, pembahasannya lewat grup saja. Ya. Oh, Nanti ya, jadi untuk Zoom meetingnya kita akhiri saja. Jadi nanti selanjutnya kita akan lewat grup. Lalu ada satu lagi cara Pak, supaya saya bisa membantu teman-teman dari jauh, itu teman-teman install namanya TeamViewer di laptop masing-masing. Iya. Nah, nama aplikasinya TeamViewer, nanti saya kirim juga di grup WA. Jadi nanti kalau misalnya ada yang ingin bertanya, ini bagaimana caranya? Nanti saya bisa mengkontrol laptopnya, caranya seperti ini gitu. Oke, nanti teknisnya lebih rinci kita. Baik Pak, baik Pak. Oke, jadi saya tutup saja ya Pak Dever, izin tutup. Demikian materi kita kali ini untuk pengenalan Microsoft PowerPoint. Selanjutnya akan kita lakukan praktek mandiri dan konsultasinya akan kita lakukan melalui WhatsApp group. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Christine.
Baik Pak, terima kasih banyak. Waktu yang tersisa ini kita pakai untuk praktek. Kemudian ini kita akan kembali lagi dalam pertemuan berikut setelah makan siang, begitu Pak? Ya, sambil praktek mandiri kita konsultasinya lewat grup jika ada kekeliruan atau ada yang perlu ditanyakan. Ya, Zoom meetingnya bisa diakhiri sekarang gitu Bu. Jadi nanti lanjutannya itu kita bisa gunakan TeamViewer namanya. Nanti saya berikan teknisnya. Baik Pak, mungkin sebelum kita tutup untuk sesi ini kita foto bersama dulu lewat screenshot. Nah, ini Ibu Albertina Seme, tolong dinyalakan kameranya. Ibu Maria Yulida, Ibu Sarlin, Ibu Yuni, Ibu Loni, Ibu Peter, Bu Enike, Pak Simon. Baik, mungkin semua siap di layar supaya kita foto. Yang belum menyalakan kameranya boleh dihidupkan videonya. Belum. Ibu Indah, Ibu Loni, belum hidup sudah punya kamera. Kita mau foto itu. Ada yang suruh kita Baik, dalam hitungan ketiga teman-teman. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Baik, kita istirahat, kita tinggalkan ini sebentar untuk praktek masing-masing secara mandiri. Selamat siang semua. Selamat siang. Selamat siang. Sampai jumpa. Jumpa.